Kalian pernah nggak sih merasa dunia kerja itu kadang nggak adil? Bukan soal gaji, tapi soal perlakuan. Maksudnya diskriminasi gitu? Emang masih banyak ya sekarang? Banyak dan parah banget. Bukan cuma soal gender, tapi macam-macam. Tapi sebelum itu, kalian tahu nggak apa itu diskriminasi? Emang diskriminasi itu apa? Diskriminasi itu perlakuan nggak adil yang didasari identitas seseorang, kayak suku, gender, usia, kondisi fisik, agama, atau status. Padahal kerja itu kan soal kemampuan. Nah itu, sering banget orang ditolak bukan karena skillnya jelek, tapi karena kamu nggak sesuai standar kami. Standar apaan coba? Ada juga tuh bentuk-bentuk diskriminasi. Contoh paling sering itu diskriminasi gender. Cewek bisa kok jadi pemimpin, tapi masih ditanya, nanti kalau menikah gimana? Iya benar, kayak kemampuan kita tuh kalah sama status pribadi. Padahal banyak banget perempuan yang lebih kompeten. Bukan cuma cewek ya, cowok juga kadang kena diskriminasi. Kayak pekerjaan yang dianggap cuma buat perempuan. Kayak admin, CS, resepsionis. Langsung dianggap nggak cocok. Oh, aku tahu juga. Yang lebih parah itu diskriminasi fisik. Kalau nggak tinggi, nggak putih, nggak instagramable, langsung dicoret. Padahal otak dan sikap kerja itu nggak kelihatan dari kulit. Dan jangan lupa soal usia. Yang muda dianggap nggak berpengalaman, yang tua dianggap ketinggalan zaman. Padahal belum tentu. Sekarang aku mau berikan contoh kasusnya. Kemarin aku lihat berita, ada cewek melamar manajer. CV-nya gila, lengkap banget. Tapi yang ditanya cuma, kamu kalau punya anak nanti bisa fokus kerja. Fix, itu diskriminasi. Aku juga tahu ada orang ditolak cuma karena kulitnya gelap. Alasannya nggak sesuai image perusahaan. Padahal kemampuan komunikasinya jago parah. Paling sedih itu penyandang disabilitas. Kadang belum interview aja udah dicoret. Padahal banyak yang skillnya teknis banget. Aku pernah lihat lowongan yang minta tinggi minimal 165 buat laki-laki. Padahal posisinya programmer. Programmer, bro. Yang penting otaknya, bukan tingginya. Iya, itu dia. Kadang kriteria kerja tuh nggak masuk akal. Ada juga nih contoh nyata diskriminasi di Indonesia, yaitu diskriminasi berbasis gender di ranah politik, yang dimana Komnas Perempuan menegaskan bahwa perempuan masih menghadapi hambatan struktural seperti budaya patriarki, intimidasi, serta berbagai bentuk kekerasan yang menghalangi partisipasi mereka di arena politik. Kemudian, kasus lainnya di Kota Salatiga menunjukkan contoh nyata diskriminasi ketika kebijakan kuota afirmasi dalam SPMB SMP hanya menyediakan 1% bagi anak disabilitas. Sehingga, lebih dari 60 lulusan SD penyandang disabilitas terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan ke SMP negeri. Kalian tahu nggak kalau diskriminasi itu ada dampaknya loh? Kalian tahu nggak dampaknya itu berat? Orang bisa kehilangan percaya diri. Bukan cuma nggak dapat kerja, tapi merasa dirinya kurang berharga. Dan buat negara, kita kehilangan talenta terbaik. Orang pinter yang nggak dikasih kesempatan, ya sayang banget. Kalau terus dibiarkan, dunia kerja kita cuma bakal penuh asumsi, bukan kualitas. Apa ya yang bisa kita lakukan kalau ada diskriminasi kayak gini? Menurut gue, pertama itu harus berani ngomong. Kalau ada diskriminasi, jangan diem. Kedua, stop nilai orang dari penampilan. Nilai dari kerjaannya. Dan perusahaan juga harus mulai belajar. Keragaman itu kekuatan, bukan ancaman. Kita juga sebagai teman, rekan kerja, harus saling dukung. Jangan jadi bagian dari masalah. Buat kamu yang pernah didiskriminasi, percayalah, kamu bukan tidak layak. Lingkungannya saja yang belum dewasa. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Dan dunia kerja butuh orang sepertimu. Jangan menyerah. Orang yang mendiskriminasi itu cuma takut melihatmu bersinar. Ingat, masa depan bukan milik mereka yang meremehkanmu, tapi milik kamu yang tetap Dan ingat berdiri satu hal, meskipun dunia kita semua mencoba manusia. meruntuhkan. Berbeda itu bukan alasan untuk mematikan potensi.